Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bertanya atau mempertanyakan, apa sih enaknya jadi orang baik? Apa sih enaknya menjaga kesalehan hidup di hadapan Tuhan? Bukankah seringkali kita melihat orang-orang yang berbuat jauh dari kesalehan, sepertinya hidupnya lebih enak. Apa-apa terasa lebih mudah. Sementara kita yang menjaga kesalehan hidup seringkali justru merasakan banyak hal menjadi rumit, seolah-olah diombang-ambingkan karena kita mau mengusahakan kebaikan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang seringkali ada pergumulan seperti itu. Tetapi kita bisa belajar dari Daud ketika menulis Mazmur 16, dia menunjukkan betapa orang yang sungguh-sungguh mengusahakan hidup baik di hadapan Tuhan adalah karena sudah merasakan kebaikan Tuhan. Dan itulah yang kemudian menjadi sukacitanya karena ternyata ada banyak orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan dan mengusahakan hidup yang baik itu sebagai bagian dari perjalanan kehidupan mereka. Dengan demikian ketika kita mengusahakan kebaikan, ada banyak orang lain yang juga melakukan hal yang sama. Dan disitulah sebenarnya menjadi kekuatan kita untuk terus mengupayakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Di dalam Mazmur 16 ditunjukkan kontras antara orang yang menunjukkan diri kepada Tuhan dengan orang yang mengikuti Allah lain. Orang-orang yang menunjukkan diri kepada Tuhan akan mendapatkan sukacita, sementara orang yang mengikuti Allah lain akan mendapatkan kesedihan. Di ayat yang keempat dikatakan, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Dan disitulah kita bersama-sama bisa mendapatkan dukungan bahwa ketika kita mengusahakan hal yang baik, sebenarnya kita sedang mengusahakan sukacita, mengusahakan hal-hal yang membawa berkat. Di ayat yang kelima dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Hal-hal baik yang disediakan Tuhan bagi kita itulah yang menjadi hal yang menyenangkan di dalam kehidupan ini. Sementara orang-orang yang mengikuti Allah lain akan berjalan menuju kepada kesedihan. Dan kita sebenarnya bisa sungguh merasakan bahwa Tuhan senantiasa menguatkan kita, mengajar kita. Pada waktu malam kita bisa merasakan dan merenung akan kebaikan Tuhan sepanjang hari yang sudah Tuhan kerjakan. Dan ketika kita mau terus memandang Tuhan, maka kita akan merasakan ketentraman. Sementara orang yang menjauhi dari Tuhan seperti sedang berjalan ke dunia orang mati. Dan satu penegasan yang kemudian disampaikan oleh Daud di Mazmur 16 ini adalah ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, ada janji yang Tuhan sediakan bagi kita. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dengan demikian, bagaimana kita menikmati kesalehan hidup di hadapan Tuhan itu tergantung bagaimana kita memandangnya. Kalau kita tahu bahwa itu adalah jalan kepada kehidupan, bahwa ada sukacita yang berlimpah-limpah dan ada nikmat yang Tuhan sediakan, sebenarnya disitulah kunci kita bisa merasakan berkat Tuhan ketika
mengupayakan hidup saleh di hadapan Tuhan. Dan kalau itu yang menjadi kesediaan kita, maka sepanjang kehidupan kita, apapun tantangan, kesulitan, hal-hal yang kita hadapi, sebenarnya itu menjadi cara Tuhan menunjukkan jalan kehidupan. Di sana ada sukacita dan ada nikmat yang tersedia bagi kita. Kiranya Tuhan terus memampukan kita untuk menjaga kesalehan hidup beriman kita. Amin.